Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi dan cara menyajikan datanya. Jadi nanti akan ada beberapa jenis cara penyajian data untuk tabel distribusi frekuensi yang bisa kalian gunakan untuk memaparkan atau mendeskripsikan dari data-data yang sudah diambil tersebut. Yang pertama, kita akan belajar tentang tabel distribusinya, kemudian tabel distribusi frekuensi. Jadi tabelnya ada dua jenis yang biasanya digunakan. Kemudian untuk jenis datanya nanti akan ada data tunggal dan juga data kelompok. Secara penyajian datanya dalam bentuk diagram akan ada beberapa, salah satunya adalah poligon, histogram, ogive, diagram lingkaran atau pie chart, biasanya kita juga menyebutnya seperti itu, atau diagram pencar atau biasa disebut sebagai scatter. Yang pertama adalah untuk penyajian data dalam bentuk tabel distribusi pada data tunggal. Yaitu yang pertama contohnya ya, ketika ada data tunggal, kita mendata warna-warna favorit mahasiswa di kelas, mungkin ya seperti itu. Ada yang memilih ungu, biru, ungu lagi juga ada, putih, hitam, dan seterusnya. Nah, nanti dari data-data yang ada tersebut, kalian akan menjumlahkan yang ungu ada berapa orang. Biasanya jika memang datanya tidak banyak, biasanya kita bisa menggunakan turus untuk mengeceknya. Jadi kadang ada yang modelnya 1, 2, 3, 4, 5, ada juga yang modelnya di 1, 2, 3, 4, kemudian yang kelimanya sebagai samping, jadi kayak satu kesatuan seperti itu. Nah, contohnya di sini ketika dicek ternyata warna ungu ada 6 orang yang memilih warna ungu, warna merah ada 7 orang, biru ada 8 orang, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tabel yang paling sederhana, tabel distribusi yang paling sederhana untuk data tunggal. Nah, yang kedua adalah untuk data berkelompok. Nah, ini yang memang agak lebih complicated, lebih kompleks daripada yang data tunggal. Karena jika data tunggal, kita sudah langsung menuliskan saja jumlahnya dan dihitung berdasarkan turus. Tapi ketika data berkelompok, kita harus membuat interval kelasnya. Nah, proses pembuatan interval kelasnya ini nanti akan ada rumus tersendiri. Begitupun ada batas kelas. Batas kelas itu ada dua, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Ketika kita sudah menentukan interval kelasnya, maka baru kita bisa menentukan batas kelasnya. Contohnya, untuk kelas yang pertama ini, ketika kita umpamakan ya, data tinggi badan pilot ITDAR mungkin ya. Kali aja nanti ada sebuah maskapai namanya ITDAR. Nah, di sini interval kelasnya yang pertama adalah dari 165 cm sampai 167 cm. Nah, di sini akan bisa dicari batas kelasnya, yaitu batas kelas bawah adalah batas interval kelas terendah dikurangi setengah. Batas kelas atas adalah interval kelas tertinggi ditambah setengah. Nah, itu adalah untuk mencari batas kelas. Jadi harus dicari tahu dulu atau sudah ketemu dulu interval kelasnya, baru bisa cari batas kelas. Ya. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah adalah kalau kita kadang biasa ngomong juga median. Mediannya tapi dari mana? Dari interval kelas yang ada. Jadi 165, 166, 167, maka pasti nilai tengahnya adalah 166 gitu ya. Ketika dia genap, namanya ternyata 165 sampai 168 kayak gini ya. Berarti kan di sini di tengah-tengahnya ada 166 sama 167 gitu ya. Nah, berarti kita akan sama dengan mencari median untuk data yang genap, karena di sini ada genap. Jadi ya kita rata-ratakan 166 ditambah 167 dibagi 2. Jadi nanti nilai tengahnya adalah 166,5. Seperti itu ya. Nanti kita hitung. Seperti itu dan seterusnya sama, tergantung kelasnya. Nah, nanti ketika data berkelompok ada frekuensinya sama, turus ataupun tidak itu tergantung, ini opsional. Kemudian nanti akan ada jumlah, yaitu jumlahnya adalah 50, seperti itu. Nah, terkadang data berkelompok atau tabel distribusi data berkelompok ini datang dari data yang tunggal, gitu ya. Jadi ada data tunggal
biasanya kita butuh mengelompokkan data tersebut adalah ketika datanya itu adalah sangat banyak. Nih ya, kalau sangat banyak, kan kita tidak bisa meliskan semuanya. Nanti kalau kita mau dia bentuknya data tunggal, kita akan meliskan semuanya. Berarti mulai 165, 166, semuanya harus ada. Walaupun ternyata 166 ini nggak ada yang punya tinggi 166, punya 0 gitu ya. Nah, itu kan jadi akan panjang gitu kan tabelnya. Nah, untuk mensiasati itu maka adanya muncullah distribusi untuk data berkelompok. Nah, berarti kita akan mengubah data yang tunggal, kita akan mengubah jadi data berkelompok agar bisa dimasukkan ke tabel distribusi data berkelompok. Gimana cara pengubahannya? Kita ada rumusnya, yaitu mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Ya, dan ini yang pertama adalah tentukan nilai maksimumnya sama nilai minimumnya dari data yang mentah tadi. Biasanya untuk mempermudahnya, kalau kadang banyak boleh diurutkan dulu. Kalaupun tidak diurutkan juga nggak masalah. Yang penting itu benar-benar bisa dicari bahwa itu benar maksimum dan yang satu benar-benar nilai minimum. Kemudian setelah menemukan itu kalian tentukan range atau jangkauan dengan cara mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum. Itu rumusnya atau simbolnya biasanya range adalah R, gitu ya. Sudah setelah ketemu ring-nya, ring itu adalah rentang ya kalau kita ngomong secara awam adalah rentang dari nilai maksimum sampai nilai minimum. Setelah dicari tahu nilainya rentangnya itu, kemudian yang kedua yang ini yang ada rumusnya yaitu dengan rumus empiris Sturges gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah K. K itu adalah banyaknya kelas dengan cara mencarinya jelas 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya datanya. Jadi nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman mahasiswa mencari log N itu bisa dari kalkulator ataupun kalau zaman dulu bisa pakai tabel. Tapi kalau sekarang pakai kalkulator bisa atau di website bisa log N-nya berapa. Pokoknya ternyata jumlah datanya ada 32. Bisa dicari log 32 sama dengan berapa. Cari aja di kalkulator, kemudian dikalikan 3,3 dulu, baru ditambah 1. Seperti itu. Kemudian setelah menentukan banyaknya kelas, kita akan menentukan lebar kelas. Ini ya, lebar kelas dengan cara membagi R dengan banyaknya kelas. Jadi C, lebar kelasnya itu tadi ketemu R, terus kita bagi dengan banyaknya kelas. Gitu ya. Nah, tapi di sini akan bersifat pendugaan atau perkiraan saja. Karena ini pembagian, biasanya bentuknya adalah koma-koma atau bentuknya desimal. Nah, nanti kita biasanya untuk memfasilitasi semua koma-koma tersebut agar tidak ada yang hilang, makanya kita akan biasanya adalah bulatkan. Nah, tapi bulatkannya kan kalau secara standar kan kalau kurang dari setengah biasanya turun, kalau lebih dari setengah biasanya naik. Nah, khusus untuk kelas ini agar tidak ada yang tercecer gitu ya, nilai-nilainya biar semuanya itu tercakup di kelas tersebut, kita bulatkannya ke atas semua. Seperti itu. Dan pastinya bilangan asli ya, karena kan banyak kelas kita nggak mungkin bentuknya koma-koma atau desimal. Nah, kemudian setelah ketemu banyaknya kelas, lebar kelas, maka kita akan dapat interval kelas. Nah, nanti interval kelasnya itu untuk yang pertama adalah pakai dengan nilai yang minimum. Di sini batas kelasnya nilai minimumnya gitu ya. Namanya berapa? Yaitu berarti batas atau interval di kelas yang paling pertama. Terus nanti batas-batas selanjutnya menentukan, terus baru setelah ketemu batas kelasnya berapa, seperti ini baru nanti disesuaikan, dicari frekuensinya yang di sini berapa, apakah 7, apakah 8, apakah 2, apakah 0, dan seterusnya. Ini adalah prosedur untuk mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Nah, kita kasih contoh soal ya di sini biar lebih mengena. Jadi kita ada contohnya di sini adalah tinggi badan dari yang 50 pilot ITDAR. Nah, di sini bentuknya kan 50 data itu kan sangat banyak. Ketika dia dijadiin data tunggal, tabel frekuensi data tunggal kan Bapak, Ibu, atau teman-teman mahasiswa akan menuliskannya sangat banyak gitu kan. Jadi
ke bawah, minimal banget ada 50 jenis data di sini kan yang terjadi. Nah, untuk menyiasati itu pakai distribusi yang berkelompok. Nah, kita akan mengubah datanya ke distribusi berkelompok. Yang pertama adalah tentukan jangkauan kelas atau ringnya, yaitu tadi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Bapak, Ibu, dan teman-teman harus cari ini nilai maksimumnya berapa. Dan harus teliti, jangan sampai tidak teliti, ternyata yang lebih tinggi dari itu. Kemudian ketemu nilai maksimumnya 185, nilai minimumnya adalah 165. Maka ringnya atau jangkauan rentangnya nilai-nilai tinggi badan pilot tersebut adalah 20. Nah, setelah itu tentukan banyak kelas dengan rumus Sturges tadi, yaitu 1 plus 3,3 log N. Di sini log N, N-nya adalah 50, banyaknya data. Maka kita cari log 50 pakai kalkulator ataupun di website, yaitu ketemu 1,698970. Kita kalikan dengan 33, kemudian kita tambahkan 1. Hasilnya adalah 6,60. Ingat, karena di sini banyak kelas tidak mungkin desimal, maka kita akan bulatkan ke atas tadi ya. Jadinya 7 kelas. Kebetulan dia juga di atas 0,5 ya. Tapi untuk memang di awal untuk memfasilitasi itu adalah bulatkan ke atas semuanya walaupun kurang dari 0,5. Nah, kemudian tentukan lebar kelas. Lebar kelas atau simbolnya adalah C, itu kita dapatkan dengan membagi ringnya. Kan tadi kita punya ringnya 20-an nih, ring nilai kita. Nah, kita punya banyak kelas itu 7, maka lebar kelasnya adalah ya 20 kita bagi dengan banyak kelas yang akan kita pakai, 7 kelas gitu kan. Jadinya ketemu 2,857, kita bulatkan ke atas jadinya 3. Jadi nanti kita akan ketemu nih 7 kelas. Kelas pertama apa, kelas kedua berapa nilainya, kelas ketiga sampai kelas ke 7 berapa. Nah, berapanya ini rentangnya ada di nomor 3, yaitu rentangnya lebar kelasnya adalah 3 interval. Nah, di sini nih nanti 3 intervalnya. Pamannya mulai dari berapa tadi? 165. Berarti ditambah 3, 165, 166, 167, 168. Berarti interval kelas yang pertama adalah 165 sampai 168. Seperti itu. Nanti akan ada sampai 7 kelas. Nah, oh ternyata 3 ya, maaf kok saya jadinya sampai 168 ya, 168 nya jadi 4, 165, 166, 167, 168, maaf agak terlebur. Harusnya 167 ya, 165 dihitungnya, 165 ikut dihitung ya. Jadi 165, 166, kemudian 167 untuk lebar kelas 3 gitu ya, intervalnya ada 3. Baik. Nah, di sini ketika kita tadi sudah bisa mendapatkan banyak kelas ada 7, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Intervalnya ada 3, yaitu tadi 165, 166, 167. Oke ya, kan 3 intervalnya, 1, 2, 3. Nah, kita akan lakukan untuk semuanya keseluruhan. Nah, di sini yang harus dipastikan adalah nilai minimum sama nilai maksimum harus tercover di semua interval kelas tersebut. Jadi patokannya di sini. Ketika nilai minimum, pastinya kita nilai minimum sebagai patokan awal ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di sini kemudian setelah menggunakan interval 3 dan dengan 7 kelas harus dipastikan bahwa nilai maksimumnya juga tercover. Kalau umpamanya nanti ternyata melebihi maksimum ini, nggak masalah. Yang penting dia cover. Yang nggak boleh adalah ketika nilai maksimumnya nggak ada di sini. Jadi umpamanya di sini ternyata cuma sampai 184 gitu ya. Kan nggak bisa kalau 184 seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita ternyata, ini kita akan ulangi ya. Kita, oke, oke. Gitu. Tapi kalau ternyata setelah kita kasih interval ini, ternyata di kelas terakhir itu intervalnya sampai sampai 188 umpamanya. Ya nggak apa-apa, kan tetap yang tertinggi masih masuk. Nanti jangan sampai nggak masuk. Ya. Kemudian batas kelas, oke, bisa dicari sendiri dengan mengurangi setengah dan menambah setengah. Kemudian nilai
tengahnya juga bisa dicari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kemudian frekuensi juga nanti dicari saja. Jadi antara 165 sampai 167 ada berapa sih yang muncul? Nah, makanya kadang turus ini masih diperlukan untuk mencari frekuensi dengan jumlah yang masih aman lah ya untuk dicari masih logis. Begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, baik. Itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi ketika ada suatu data yang sangat banyak, kita ubah ke tabel untuk dibaca bisa. Tapi kadang kita membutuhkan eh, apa ya? Visual. Visual untuk yang kan kalau bentuk tabel kan masih bentuk angka ya di situ ya. Masih terlihat angka. Tapi kalau kita ada yang butuh visual, maka kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini ada beberapa diagram yang terkenal gitu ya, yang sering digunakan yaitu poligon, histogram, ogive, diagram lingkaran, dan diagram bencar. Kita akan mulai dari diagram batang. Diagram batang ini sama dengan poligon. Gitu ya. Jadi kalau yang kadang kita ngomongin diagram batang, kita ngomongnya poligon. Jadi di sini dia itu umpama ya ada interval kelas 100 sampai 199. Frekuensinya 15. Nah, biasanya ada banyak aplikasi yang bisa membuat ini dan di aplikasi standar seperti Microsoft Word, Excel itu sudah bisa dan biasanya kita paling sering menggunakan Excel ya. Jadi diagram batang ini 100 sampai 99 di Excel kita ubah ke diagram batang akan ketemu seperti ini. Ini adalah interval kelasnya. Yang ini adalah frekuensinya. Jadi 15 dan 200 sampai 299 itu 20 gitu ya. Nah, di sini nanti kita kadang biasanya ada diagram garis yang menghubungkan. Nah, ketika menghubungkan ini bukan sama yang pinggirnya ya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa, tapi dengan nilai tengahnya biasanya gitu. Diagram garis itu ketika dari diagram batang dia ngambil nilai tengahnya gitu ya. Jadi bukan pinggirnya, tapi nilai tengahnya. Nah, kemudian bedanya histogram sama poligon. Kalau histogram menggunakan batas kelas. Oke, kalau poligon atau diagram batang tadi menggunakan titik tengah seperti itu. Ya, jadi nanti kalau histogram itu yang dicari adalah sininya, yang pinggirnya ini gitu ya. Ya. Nah, kalau yang poligon itu tetap titik tengahnya yang dicari untuk membuat diagram garisnya seperti itu. Itu bedanya. Tapi secara kasat mata orang-orang akan menganggapnya dia adalah diagram batang dan diagram garis. Cukup ke situ. Nah, selain itu grafik histogram biasanya berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang. Oke, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain. Oke, ternyata kita di sini kadang bingung ya. Ternyata yang tadi saya jelaskan juga mungkin ada kebingungan. Berarti di sini kita eh, kita clearkan bahwa ternyata yang biasanya disebut sebagai diagram batang itu kata lainnya adalah histogram ternyata ya, bukan poligon. Poligon itu ternyata diagram garisnya atau kurvanya. Dan kurvanya biasanya pakai yang titik tengah tadi. Baik ya, jadi di sini kita akan klarifikasi bahwa diagram batang itu ternyata nama lainnya adalah histogram, bukan poligon, gitu ya. Nah, nanti kalau yang bentuknya ininya, yang pakai titik tengah ini, yang pakai diagram garisnya itu biasanya kita sebut poligon, seperti itu ya. Jadi di sini dikelirkan lagi, histogram itu pakai batas kelas, makanya bentuknya adalah batang gitu ya. Tapi kalau poligon pakai nilai tengah, makanya dia bentuknya bisa jadi bentuk garis gitu ya. Jadi nanti kita clearkan lagi diagram batang itu adalah histogram, nama lainnya gitu ya. Kalau diagram garis itu nama lainnya adalah poligon. Nah, di sini bedanya lain lagi adalah kalau diagram batang atau diagram baris pakai batas
kelas, batas atas dan batas bawah gitu ya. Kalau yang di diagram garis pakai nilai tengah. Oke, tapi di sini tetap ya, sama-sama yang sebelah sini adalah frekuensi. Gitu. Nah, nanti di sini ada tabel yang kita kembangkan dengan mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Tujuannya apa? Untuk menyajikan data secara diagram yang selanjutnya, yaitu secara OGI. Nah, kita hitung dulu cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi, ketika kita ngomong kurang dari, maka yang paling atas ini adalah yang paling kecil. Jadi kita ngomong, ini kan kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Oke, kelas pertama frekuensinya 15. Maka frekuensi kumulatif kurang dari kelas pertama ya tetap 15. Gitu ya. Nah, yang kedua 20. Frekuensi kumulatif kurang dari kelas pertama dan kedua yaitu 15 ditambah 20 yaitu 35. Jadi gini, ini jadi dapatnya dari 15 ditambah 20 gitu ya. Kalau yang kelas ketiga 30, maka yang frekuensi kumulatif kurang darinya 15 ditambah 20 ditambah 30. Jadinya 65. Selanjutnya ya berarti yang 65 ini tadi hasil tambahan ini ditambah 65 ditambah 25 gitu ya. Jadi dia akan semakin ke bawah semakin naik nilainya atau semakin banyak ya. Yang kumulatif kurang dari karena kurang dari kelas kelima, kurang dari kelas keenam dan seterusnya. Kebalikannya kalau frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, maka yang pertama ini adalah jumlah dari semuanya. Makanya kadang kita ngitungnya berangkat dari bawah aja naik ke atas. Biar ngitungnya gampang. Gitu ya. Jadi kita naik ke atas dari bawah, lebih darinya 5, terus ditambah yang ini ya, yang 10, berarti nanti 5 ditambah 10, yang di sini adalah 15, nanti ditambah 15 yang ini lagi ditambah, jadi semakin naik akan semakin banyak. Jadi banyaknya ketika naik gitu ya, bedanya di situ. Kalau kumulatif kurang, yang nomor 1 itu paling kecil, dia akan merangkak naik ke bawah. Kalau lebih dari yang nomor 1 itu yang paling besar, dia merangkak naik dari bawah ke Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi di sini OGIF positif, kalau 99,5 ini kan ini ya, untuk yang ini kan, yang batasnya sini. Dilihat, oh dia berarti yang paling kecil. Terus akan merangkak naik ke yang 700 sampai 799 di sini ya batas atasnya. Maka kita akan lihat bahwa ternyata itu akan naik dan menjadi OGIF yang positif. Gitu ya, karena dia akan selalu naik. Nah, dia semakin turun semakin naik. Berbeda dengan yang lebih dari ternyata dia semakin turun semakin kecil. Makanya dia di sini disebut OGIF yang negatif. Gitu ya. Jadi kalau OGIF ini nggak akan naik turun bentuk diagramnya karena pasti akan selalu tambah naik ataupun tambah turun karena kita kumulatif. Kumulatif itu berarti dikumpulkan gitu ya. Kalau yang diagram batang dan diagram garis kan bisa naik turun seperti ini ya. Tapi kalau yang OGIF pasti naik atau turun, positif atau negatif. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke diagram lingkaran atau pie chart. Nah, di sini pie chart ini kita tinggal masukkan saja sih di Excel, dia akan kelihatan seperti ini. Ini adalah nilai frekuensinya yang ada dari tiap-tiap warna di sini. Kadang ketika Bapak Ibu mau membuat dia bentuk persentase boleh. Dan ini pun kalau mau dibentuk persentase kita tinggal mencari, tadi N-nya kan 120, umpamanya kita mau cari yang 30 ini di rentang 30 sampai 99 berapa persen? Berarti tinggal 30 per 120 dikali 100%. Nanti akan ketemu persentasenya berapa. Seperti itu. Nah, baik. Ini yang terakhir dari diagram.
penyajian bentuk diagram yaitu diagram pencar atau scatter. Namanya diagram pencar berarti dia intinya nanti akan berpencar-pencar. Nah, bedanya di diagram pencar ini kita tidak bisa menggunakan satu data karena datanya itu minimal harus ada 2 ya. Karena di sini diagram pencar tujuannya mencari hubungan antara 2 variabel atau 2 kumpulan data. Berhubungan nggak dia satu sama lain. Contohnya, kita mau cari hubungan nomor sepatu mahasiswa sama berat badannya. Apakah semakin berat badan mahasiswa itu, nomor sepatunya akan semakin besar, tuh kan? Atau sama tinggi badannya, tinggi badan mahasiswa itu apakah semakin tinggi, nomor sepatunya semakin besar. Walaupun secara logika ya, kadang kita mikirnya, ya pastilah ya orang yang lebih tinggi pasti emang nomor sepatunya semakin gede gitu. Kalau yang orang yang pendek itu nomor sepatunya semakin kecil. Itu kalau dari tinggi badan. Tapi kalau dari berat badan, kayaknya secara kalau kita lihat di dunia sehari-hari kayaknya nggak terlalu ngefek ya berat badan sama nomor sepatu ya. Kadang ada teman kita yang ternyata badannya kecil tapi ternyata kakinya gede gitu ya. Ataupun ternyata dia badannya gede tapi ternyata sepatunya ukurannya kok kecil seperti itu. Nah, ini kan masih ambigu ya, benar enggak itu kan hanya dugaan kita dari apa yang kita lihat sehari-hari seperti itu. Nah, untuk membuktikannya kita butuh pembuktian. Nah, ini adalah salah satu pembuktian sederhananya. Kalau mau membuktikan secara valid untuk semua orang, penelitian ini harus melibatkan jumlah data yang banyak. Tapi ketika kita menggunakan jumlah data yang sedikit, itu cukup untuk memberikan gambaran kita bahwa dugaan kita ini menuju ke benar atau salah. Seperti itu ya. Nah, untuk bentuknya diagram scatter itu nanti seperti ini. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Nah, untuk mencarinya nanti akan kita simulasikan pakai data yang asli ya, pakai Excel. Ini akan saya berikan setelah ini. Jadi nanti, karena ini 2 variabel ya, ini variabel pertama, ini variabel kedua. Nah, ketika bentuknya nanti titik-titik itu berpencar, berarti nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau titik-titiknya sudah mulai menuju ke satu garis, tapi masih banyak pencarannya, berarti dia masih lemah. Yang kuat adalah ketika dia semakin mengumpul jadi satu membentuk suatu garis lurus itu kuat, dan kalau benar-benar dia bentuk garis lurus dan ngumpul jadi satu maka dia adalah sempurna, gitu ya. Ada juga yang polanya seperti ini. Dia polanya kalau ke sana, ingat ya, naik ke atas berarti dia polanya positif. Hubungannya kuat. Kalau dia dari atas ke bawah seperti ini, berarti polanya negatif. Hubungannya kuat, ada polanya seperti ini. Tapi kalau ternyata dia naik turun, naik turun, naik turun, maka dia tidak ada hubungan, tidak memiliki pola hubungan tersebut itu. Seperti itu. Begitu ya. Oke, baik. Kita sebelum masuk slide terakhir atau di slide terakhir kita ini adalah kita akan masuk ke simulasi ya dengan Excel. Kita akan coba, saya stop share dulu, kemudian saya sharing lagi yang Excel yang sudah saya cari datanya. Baik, di sini ada Excel, tinggi badan, berat badan, nomor sepatu ini, waktu itu saya ambil datanya langsung ke mahasiswa di kelas. Waktu itu saya minta mereka untuk menuliskan tinggi badan, berat badan, dan nomor sepatu ya. Jadi nanti kita akan coba buktikan apakah ada hubungan dari berat badan dengan nomor sepatu ataupun tinggi badan dengan nomor sepatu. Caranya adalah kita blok berat badan. Pokoknya kita mau berat badan sama nomor sepatu dulu ya. Berat badan sama nomor sepatu. Kemudian kita insert di sini. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa bisa cari di sini, scatter. Jadi di sini memang judulnya diagram scatter. Kalau mau cari yang lain bisa apa namanya diagram batang dan seterusnya, tapi kita akan fokus ke scatter dulu ya Bapak Ibu. Nah, scatter ini akan ada beberapa sih, cuman akan kita, kalau ini kan semakin tidak kelihatan ya. Yang lebih sederhana adalah yang ini, yang pertama. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini chart title-nya bisa Bapak Ibu kasih tulisan biar nggak lupa ini tadi apa yang diklik gitu ya. Bapak Ibu bisa dikasih tulisan, diganti namanya berat badan versus nomor sepatu seperti itu. Nah, kemudian di sini dilihat bentuknya sebenarnya arahnya ke positif ya.
arahnya naik ke positif, eee, kita bisa bilang dia ada hubungan, karena semakin mendekati ya, semakin mendekat mereka menuju satu garis lurus dan ke arah positif. Hubungannya juga kalau saya lihat di sini tidak terlalu lemah, bisa jadi cukup kuat di sini ya, naik ke arah positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika berat badannya semakin tinggi atau semakin berat, maka nomor sepatunya juga akan semakin tinggi atau semakin besar, begitu ya. Walaupun di sini ada sedikit penurunan di sini. Jadi ketika dia berat badannya 80, ternyata nomor sepatunya juga, agak, nggak tinggi-tinggi banget. Jadi dia arahnya positif tapi sempat turun di sini kalau kita baca gitu ya. Ya mungkin, aslinya dia, nomor sepatunya segitu tapi, dia berat badannya berlebih. Jadi terus akhirnya dia, apa namanya, akhirnya dia berat badannya naik, tapi hasilnya dia nggak terlalu gede gitu ya. Jadi sebenarnya, nomor sepatunya ya memang kecil seperti itu. Baik, selanjutnya kita coba tinggi badan dan nomor sepatu ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kita blok dulu dua-duanya, kemudian kita kasih sketsa. Oke, di sini yang nomor sepatu ada ya mahasiswa. Yang nomor sepatu sama tinggi badan, ternyata kalau bisa dilihat ya, ini yang tadi yang ini adalah yang berat badan, yang ini tinggi badan. Oke ya, yang tinggi badan sama-sama menuju ke garis positif, jadi semakin tinggi badannya, semakin tinggi nomor sepatunya atau semakin besar nomor sepatunya. Cuman di sini kalau kita lihat bentuk garis yang dibuat oleh tinggi badan sama berat badan, garisnya lebih bagus yang tinggi badan. Jadi di sini nggak terlalu banyak yang meleot gitu ya, mamanya tinggi badannya tinggi tapi kok nomor sepatunya kecil, enggak. Lebih banyak yang di berat badan gitu ya. Jadi kalau tinggi badan kita bisa ngomong bahwa ya memang tinggi badan akan mempengaruhi nomor sepatunya lebih kuat daripada berat badan. Kalau dilihat dari ini ya, kalau kita compare di sini ya. Tapi sebenarnya mereka sudah berkorelasi atau hubungannya tinggi badan sama berat badan itu mempengaruhi nomor sepatu dari mahasiswa yang 25 orang yang saya ambil pada saat itu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, kita kita akhiri sampai di sini untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa cek di video selanjutnya ya. Nanti akan kita bahas tentang materi di statistika dan probabilitas selanjutnya. Terima kasih, semoga dapat membantu pemahaman Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa tentang tabel distribusi frekuensi untuk yang tunggal dan berkelompok. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.